Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'akulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian yang mulia, meneruskan daripada pengajian kita yang lalu, hikmah yang didapati daripada sembahyang yang kita lakukan, yang mana sembahyang itu merupakan tiang agama. Ibarat bangunan, tiangnya sudah bagus, tiangnya pilihan, tiangnya mantap, dipukul angin pun bangunan itu tidak lagi bergoyang. Sembahyang yang sudah mantap, ibarat bangunan, tiangnya sudah pilihan, maka akan mendapatkan sebanyak 10 macam perkara. Tadi malam sudah disampaikan. Yang pertama, zainul wajhi, menjadikan hiasan di wajahnya. Yang kedua, wa nurul qalbi, cahaya di dalam hatinya. Yang ketiga, warahatul badan. Adapun yang keempat, wa unsun fil qabri, jadi jinak di alam kubur. Dia tentram, hatinya jinak, jiwanya tentram di alam kubur. Kalau sembahyang itu dilakukan ibarat tiang bangunan sudah mantap. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menambahkan, supaya enak di alam kubur, jinak hati di alam kubur, tentram hati di alam kubur, yang harus diamalkan. Yang pertama, kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, meninggalkan mengumpat-ngumpat. Kita jangan suka menceritakan aib orang dengan niat menjatuhkan orang, dengan niat membuat orang malu. Kalau menceritakan aib orang untuk memperbaiki, tidak mengapa. Tapi kalau tujuannya menjatuhkan itu orang, membuat orang itu malu, nanti kalau tahu dia aibnya kita sebut kepada orang lain, maka dia malu, maka itu namanya ghibah. Kalau kita dapat, jangan mengumpat orang, apalagi kalau dapat cerita dari orang, tidak mesti betul. Kita lihat dulu, sering ada muncul di televisi orang tandingan tebak-tebakan dalam kotak kaca, 4 kotaknya, 4 orang, satu-satu pengisinya. Kotak pertama 1, nanti yang kedua 1, yang ketiga 1, yang keempat 1. Itu telinganya ditutupnya kayak orang rekaman di studio. Nah, rekaman kayak bikin kaset. Nah, bertutup di sini, yang belengkok di atas kepala tuh.
Nah, sebelah sana begitu pula, maka dalam kaca yang pertama itu nanti dikasih catatan. Catatannya umpama ikan bawal bepanggang. Dapat tak nebak sampai tak ke sana tuh, betul tak yang dicakapkannya tuh? Kalau betul dapat nilai 100. Artinya 100% betul. Nah, tulisannya ikan bepanggang. Nanti dia mekek dari sini nih, mekek dia, teriak dia, hadapnya ke kawan yang di kotak sebelah sana, ikan bawal bepanggang. Dia mana dengar, telinga bertutup dalam kaca, cuman dia nengok gerak mulutnya. Nah, dia kalau sekali katanya, berarti belum paham tuh. Ulang lagi, ikan bawal bepanggang. Katanya. Orang peka apa bertutup kupingnya. Peka buatan namanya. Yang ketiga boleh berisyarat. Nah, ikan bawal bepanggang. Paham dia kalau begilo-gilo ini ikan. Tidak mungkinlah ular dipanggang begitu. Ini mesti ikan. Begilo-gilo, bekipas-kipas berarti bepanggang. Cuman paham dia ini kan begini ikan, bekipas-kipas bepanggang. Berarti ikan bepanggang. Teriak lagi dia ke sana. Apa katanya? Ikan bepanggang. Kan hilang bawalnya dah. Orang tadi ikan bawal bepanggang, sampai ke sana ikan bepanggang. Ini namanya diedit namanya. Edit apa namanya tuh? Dibuang. Orang tuh dibuang, dipotong namanya, dipotong. Rekaman orang tuh dipotongnya. Jadi salah paham kan? Coba jangan dipotong rekaman orang tuh. Kalau sejam dibaca. Jangan semenit cuman yang diambil, potong namanya. Hilang bawalnya. Dipotongnya, hilang bawal. Sampai ke pintu yang kedua, bukan ikan bawal bepanggang, tapi ikan bepanggang hilang bawalnya sudah. Sampai ke yang ketiga, lain lagi. Sampai ke yang keempat apa? Karang bejarang. Kan jauh dah tuh. Orang di sini ikan bepanggang, di sana karang bejarang. Itulah cerita kadang-kadang. Tidak mesti betul. Maka jangan mudah terpengaruh dengan cerita-cerita yang tidak baik. Makanya orang berakhlak baik itu tahsinu ma yabduna minas sayyi'at. Orang yang berakhlak mulia, meniru akhlaknya Nabi, dia selalu memperbaiki sesuatu yang muncul yang tidak baik. Artinya dia suka menjernihkan air yang keruh, bukan membuat keruh air yang jernih. Maka dia tidak suka membicarakan kesalahan, aib orang lain. Itu takut kalau membuat keruh suasana. Kata Imam Syafi'i, kalau ndak nyaman di dalam kubur tuh jangan mengumpatlah kita nih. Yang kedua, kata beliau, harus meninggalkan dengki. Kita tidak boleh dengki dengan orang lain. Tidak boleh dengki. Dengki itu membahayakan. Anak Nabi Adam alaihissalam lahirnya kembar-kembar. Pertama Qabil, lahir bersama Iklimah. Jadi kembarannya satu laki-laki, satu perempuan. Jadi Qabil itu serentak lahirnya dengan saudaranya Iklimah. Yang kedua Habil, kembarannya Labuda. Jadi empat anak Nabi Adam ini, Qabil dengan Iklimah lahirnya satu kembar. Kemudian Habil dengan Labuda satu kembar. Cuman Qabil ini orangnya gagah luar biasa. Iklimah ini cantik. Kalau Habil biasa saja. Kalau Labuda juga biasa. Nah, jadi mau dijodohkan. Dengan siapa menjodohkan? Tidak ada yang lain kecuali adik-beradik. Tapi menurut aturan Nabi Adam tidak boleh satu kembaran, harus misah. Sedangkan Qabil satu kembar dengan Iklimah, Habil satu kembar dengan Labuda. Qabil menduga dia akan dijodohkan dengan Iklimah.
Karena pertama dia satu kembaran, yang kedua sama gagahnya, sama cantiknya. Kabil gagah, Iklimah cantik, kan pas tuh, ibarat pinang dibelah dua, tidak ada sibit lalu. Sedangkan Habil biasa saja, tidak terlalu gagah. Nah, cocoknya memang dengan Labuda. Rupanya Nabi Adam menjodohkan besilang. Kabil yang gagah menikah dengan Labuda yang sadangan. Habil yang sedangan dapat istri yang cantik, namanya Iklimah. Makanya kita ini hidup tidak menjamin orang gagah dapat istri cantik, tidak menjamin. Tidak menjamin pula wanita cantik dapat suami gagah, tidak menjamin. Tapi ada juga orang gagah dapat istri cantik, ada. Contohnya aku. Aku ini gagah kayak Afgan. Istri saya kayak Ayu Ting-Ting begitu. Nah, adalah juga yang gagah sama cantik itu adalah. Cuman bisa juga kadang-kadang orangnya kada gagah tapi dapat istri cantik, orangnya cantik dapat suami kada gagah, ada. Dengkilah Kabil nih, dengki. Lalu dibunuhnya Habil. Baru Kabil kawin lari dengan Iklimah tadi. Maka dalam kitab itu disebutkan kalau ada orang pembunuhan, maka Kabil dapat dosanya karena dia awal mula-mula yang membuat perbunuhan. Lalu kalau ada orang kawin lari, Kabil pun dapat. Nah, jadi Kabil dapat. Itu akibat apa? Akibat dengki, sanggup membunuh saudaranya. Maka kata Nabi, kullu zi ni'mah mahsud. Kullu zi ni'matin mahsud. Tiap-tiap orang yang mempunyai nikmat mesti dihasud. Mesti ada yang hasud, mesti ada. Mesti ada yang dengki. Makanya ista'inu bil kitman. Kata Nabi, mintalah tolong olehmu nikmat yang ada pada engkau itu bil kitman, dengan disembunyikan. Orang jangan banyak tahu kalau kita ini dapat nikmat, biar tidak dengki. Karena kalau nikmatnya nanti kelihatan orang, itu mesti ada orang yang dengki. Nah, orang yang meninggalkan dengki itu nanti enak di alam kubur, enak. Di samping memang sembahyang dilakukan. Kemudian yang kelima, wa manzilur rahmah wa miftahus sama. Yang kelima dan yang keenam, wa manzilur rahmah, dan turunnya rahmat. Menyebabkan rahmat Allah turun karena sembahyang ini kita pelihara dengan baik. Syarat rukunnya, kekhusyuannya, ketawaduannya di dalam sembahyang dipelihara. Itu menyebabkan tempat menjadi rahmat Allah turun kepada kita. Kita itu rata-rata mesti mengharap rahmat Allah. Tidak bisa lari dari rahmat Allah. Tidak bisa lepas mengandalkan amal dan harapan kita. Amal dikit, dosa banyak. Ingat Allah dikit, lalainya banyak. Lalu kita mengharap rahmat Allah. Apa penyebab rahmat Allah turun? Sembahyang kita jaga. Sembahyang kita jaga. Yang kelima, wamib. Yang keenam, wa miftahus sama. Sembahyang itu anak kunci langit. Makanya kalau setelah habis sembahyang, banyakkan berdoa, banyakkan. Karena antara lain waktu-waktu yang Allah kabulkan, Allah perkenankan doa hambanya adalah setelah sembahyang fardu. Kemudian berdoa fi jawfil lail, pada tengah malam. Jadi tengah malam berdoa
Kemudian setiap habis sembahyang 5 waktu juga kita berdoa. Yang ketujuh, wasiqalul mizan. Sembahyang itu menjadi berat timbangan amal. Imam Syafi'i menambahkan, supaya timbangan amal itu berat, artinya berat ke kanan timbangannya. Kata Imam Syafi'i, yang membuat lekas berat timbangan amal itu yang pertama, belajar ilmu atau mengajarkan dia ilmu. Jadi duduk di majelis ilmu semacam ini itu membuat timbangan amal lekas berat. Jadi supaya amal kebaikan lebih banyak, maka kehadiran di majelis ilmu itu memberatkan timbangan amal. Apa tidak berat timbangan amal? Kata sahabat Abi Hurairah, hadir di majelis ilmu itu walau membicarakan satu bab ilmu itu, kata beliau, ahabbu ilaina min alfi rak'atin tatawu'an. Itu lebih aku sukai dibanding dapat pahala 1000 rakaat sembahyang sunat. Itu lebih suka dapat pahala hadir di majelis ilmu. Dalam keterangan lain, hadir di majelis ilmu semacam ini katanya lebih baik daripada mengunjungi orang sakit 1000 orang, dan lebih baik daripada mengantar jenazah ke pemakamannya 1000 orang. Kapan kita bisa mengantar jenazah sampai 1000? Selama hidup kita nih, saya nih sudah masuk 50 tahun dah umur. 50 tahun dah. Maka saya bilang sama istri saya kemarin waktu guru kita meninggal, aku bilang, kataku, guru-guru tuha habis dah, hampir habis dah meninggal. Ini berarti giliran kita lagi. Giliran kita. Ngomonglah saya sama istri saya, Jako, aku nih mungkin paling tahan lagi 40 tahun hidup. Umay, kata orang rumah, lawasnya. aku pikir betul juga. Kalau 40 tahun lagi umurku 50 dah, berarti 90. Iya juga ketuhaan aku. Jako berapalah? Kata orang rumah, 20 tahun lah lagi katanya. Dah, kataku, 30 lah. Dah 20 lah katanya. Dah aja kok 30 lah. Akhirnya kami putuskanlah dalam musyawarah 30 tahun lagi. Umur 30 tahun sudah diputuskan, tinggal mengajukan proposal dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diterima Allah proposal ini. Sudah, kami sudah musyawarah deh. Jadi kita nih bukannya bukannya lama hidup. 50 tahun dah saya nih belum ada ngantar jenazah 1000 orang, belum ada. Apalagi tinggal di kampung, ada harapan. Di kampung tuh orang setahun sekali mati. Setahun baru ada orang meninggal. Nanti tahun depan pula baru ada meninggal. Kenapa? Orangnya ada banyak. Di kampung cuma 20 orang. Kalau hari-hari meninggal 20 hari tutup kampung. Nah, tapi kita hadir di majelis ilmu semacam ini lebih baik sudah daripada mengantar jenazah 1000 orang. Ini kata Imam Syafi'i, kehadiran kita itu menyebabkan berat timbangan amal. Yang kedua, yang membuat berat timbangan amal itu suci daripada perkataan yang sia-sia. Kita tinggalkanlah cakap yang sia-sia. Membicarakan kejelekan orang itu cakap yang sangat sia-sia. Maka itu kita jangan bercakap nang sia-sia. Kata Nabi, inna aksaran nas zunuban yaumal qiyamah aksaruhum kalaman fima la yakni. Kebanyakan orang nanti yang disiksa pada hari kiamat karena kebanyakan
cakap yang tidak ada faedahnya, mengungkit orang gawian, nyalahkan orang, mengomentari orang, yang dikomen kadang yang dibicarakan orang hebat, apalagi orang alim yang kita salah-salahkan, makinlah sia-sia. Itu bukan sekedar sia-sia, itu malah mendatangkan dosa. Dan suci pakaian daripada yang haram. Jangan pakai yang haram, entah zatnya haram, apa caranya yang haram. Nah, kalau dapat menjaga, jangan memakai pakaian yang haram, bahkan yang syubhat pun jangan, maka nanti membuat berat timbangan amal. Yang ketiga, bersyukur atas nikmat yang Allah beri walau sedikit. Itu nanti berat timbangan amal yang baik. Kita bersyukur saja. Apa yang sudah Allah beri walaupun sedikit, senang, kita senang. Kenapa? Itu kalau kita menerima pemberian Allah yang sedikit, kita merasa senang, merasa puas, merasa nikmat, berarti itu tanda kita mahabbah dengan Allah, tanda kita mencintai Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, Allah akan menyayangi kita. Kan kalau kita ini diberi oleh orang yang kita cintai, walaupun tidak ada nilainya secara materi, secara ekonomi kecil pemberiannya, tapi yang ngasih orang yang kita cintai, sayang minta ampun. Sayang, dulu aku pernah waktu sekolah ingin dengan seseorang, dikasihnya buku, bukan dikasih langsung, minta pegangkan, cuman ya Allah nikmatnya minta ampun. Apalagi dikasihnya rasa kada berpijak di bumi lagi aku, saking senangnya. Padahal dia minta pegangkan, cuman begitu aku megangkan tuh ya Allah, payahlah bilangkan, yang tahu maka tahu, berbunga-bunga hati senangnya. Jadi kita kalau dititipkan Allah kepada kita, walaupun sekecil apa rezeki, senang kita. Saya ada di rumah tuh sorban yang saya sayangi banget, ya, putih. Kenapa? Karena ayah sakit kemarin. Waktu sakit kuat, kebetulan malam itu saya selatip telepon saya, ayah agak kuat sakit. Jadi saya ke sana dengan Haji Ajay, minjam mobilnya, Haji Ajay ikut. Sampai ke sana, alhamdulillah beliau mau makan bubur. Saya duduklah samping beliau. Nah, beliau agak kedinginan. Selimut adalah agak kedinginan. Saya sorban putih. Saya pahamlah, mungkin sorban saya ini yang mau ditaruh di badan beliau. Aku buka sorban, aku taruhlah di badan beliau, berdiam, menunggu selimut yang satu lagi. Nah, setelah itu baru diganti, baru saya ambil. Nah, itu karena bekas menselimuti beliau, karena ayah itu memang kita cintai, itu ku sayangi banget sorban gitu. Ku simpan di rumah. Iya, 100 juta kan aku jual. Kenapa? Orang yang beli dia ada. Kalau ada yang beli aku jual lah mungkin. Yang beli dia ada. Entahlah, kalau Abrar mau beli, ya belilah. Kenapa kita sayang? Lah karena itu dari orang yang kita sayangi. Dulu aku pergi muktamar tarikah tahun 2004. Saya dikasih Habib Lutfi duit 150.000. Jadi aku tidak berangkat haji itu, aku simpan duit tuh dalam tas. Tapi saya menyiapkan santri berapa orang, nunggu anak saya kasihlah duit. Punya anak saya ini sakit dah. Pas sudah lebaran dia, lebaran haji, berbelanja dah cukup duit. Carinya di Sangki itu. Padahal aku simpan dari 150 tuh. Nggak aku jadikan jimat rencana. Saking sayangnya saya, kenapa? Lah karena duit itu dari Habib Lutfi. Pesannya ini adalah bisyarah namanya, menggembirakan, artinya sungguh hati.
karena kami ikut muktamar tarikah di sana. Aku sayangi duit karena itu dari Habib Lutfi. Lah sekalinya diambil anak buah, dibelanjakan untuk belanja anak tadi. Sayang nian saya. Nah, padahal banyaklah duit yang lain banyak. Ya, adalah duit yang lain juga. Tapi kenapa ini disayang? Karena ini dari orang yang kita agungkan. Lah kita tidak ada yang lebih kita agungkan kecuali Allah. Tidak ada yang lebih kita besar-besarkan kecuali Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, alangkah orang yang kita agungkan di dunia saja, orang yang kita cintai di dunia ini, kalau dia mengasihi kita sesuatu, senangnya kita minta ampun. Tak memandang bentuknya, tapi pandang siapa yang ngasih. Nah, kita maunya begitu. Apa yang dikasih Allah, kita bersyukur, senang hati kita dengan pemberian Allah yang sedikit, maka itu menjadikan berat timbangan amal. Yang keempat, kata Imam Syafi'i, yang membuat timbangan amal itu berat, ridha dan suka akan barang yang sudah diputuskan Allah, yang sudah ditetapkan Allah kepada kita. Ridha saja kita, suka saja, jangan sangkal hati, jangan. Apapun yang diberi Allah, walaupun itu berupa ujian, tapi kita menerimanya dengan ridha, suka hati. Ridha dan suka hati. Apakah yang ditakdirkan Allah, kita terimalah. Itu sudah kehendaknya. Nah, cuman sembahyang 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Wa mardatu rabbi. Kemudian yang seterusnya, saya lupa ngitung dah. Hikmah daripada sembahyang itu yang ke-8, ya wa mardatu rabbi, mendapatkan ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, iyalah tuh. Kata Nabi, ma min halatin yakunu alaihal abdu ahabbu ilallahi ta'ala min ayyarahu sajidan. Al hadis. Kata Nabi, tidak adalah bermula keadaan seseorang hamba ketika sujud kepada Allah, tidak adalah bermula keadaan hamba yang lebih disenangi oleh Allah, yang lebih disukai oleh Allah, dibanding bahwa Allah melihat akan itu hamba sajidan, hal keadaannya sujud. Allah paling senang melihat hambanya sujud, menyamakan rata muka, menyamakan rata kepala dengan kaki. Ini sehabis-habis tawaduk di hadapan Allah, sehabis-habis merendahkan diri kepada Allah. Maka Allah paling suka melihat hambanya itu sujud, lalu Allah ridha. Maka sembahyang membuat ridha Allah, karena Allah, kata Nabi, sayang, suka kepada hamba yang selalu sujud. Makanya orang-orang hebat itu mesti selalu sujud. Kalau sahabat Ibnu Abbas, beliau sujud malam tidak kurang 1000 kali sujud. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, beliau setiap malam tidak kurang 300 rakaat sembahyang malam, berarti 600 kali sujud kepada Allah. Nah, orang yang selalu sujud, Allah ridha. Yang ke-9, wasamanul jannati, sembahyang yang kita lakukan jadi harganya surga. Nah, cuman kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, haluan kita untuk mendapatkan surga, memang sembahyang harus kita lakukan, karena itu harganya surga. Ditambah pula yang pertama, mengerjakan setiap kebaikan apa saja.
Kita tidak pandang kebaikan apa, kalau kesempatan ada kita lakukan. Kenapa? Karena kita tidak tahu sebab kebaikan mana yang kita ini mendapat ridha Allah. Kalau dalam kitab hadis Mukhtarul Hadis itu ada laki-laki nakal, satu riwayat. Dalam satu riwayat ada wanita nakal. Yang laki-laki nakal ini namanya khali'un. Khali'un itu kalau bahasa kita mata keranjang. Mata keranjang itu kalau bahasa orang Banjar liur baungan. Liur baungan itu kalau bahasa kerennya playboy. Kalau Bibi ini namanya buaya darat namanya. Rupanya berjalan kehausan ketemu sumur, singgahlah minum di sumur. Sekali naik melihat anjing kehausan. Begitu melihat anjing kehausan tadi, sampai anjing itu memakan serangga tanah menutup hausnya, maka kasihanlah ini perempuan tadi, turun lagi ke dalam sumur. Dalam satu riwayat laki-laki tadi turun ke sumur mengambil air di sumur. Karena sumur dalam, dia diambil pakai sepatunya, digigitnya pakai gigi. Sepatu itu gigit pakai gigi. Kenapa? Karena dua tangan dan kaki dipakai untuk naik dari kolam tadi, dari sumur, mengasih minum anjing. Dalam hadis itu bahasanya pasyakarallahu, maka Allah berterima kasih dengan orang yang ngasih minum anjing nih. Itu mendapat rahmat Allah. Baru ngasih anjing minum sekali cuman. Bayangkan kalau hari-hari ngopi di warung main. Maka itu setelah ini marilah kita ngopi bersama begitu. Cuman yang bayar siapa begitu. Itu yang bayar, itu yang besar tuh. Jadi walaupun dikit tapi manfaatnya banyak begitu. Tempat saya bergurau cuman kalau diajak alhamdulillah begitu. Kalau tak diajak kebangetan pelitnya begitu. Yang kedua, kasih akan Rasulullah. Kasih akan aulia Allah. Kasih akan aulia. Jadi amalan masuk surga, kita mengasihi para wali Allah, orang-orang yang dimuliakan. Kemudian amalan masuk surga, merendah diri kepada sesama makhluk Allah. Kita sama kita ini jangan saling merasa tinggi diri, jangan saling merasa hebat. Yang terakhir, hikmah daripada sembahyang yang kita lakukan, wahijabun minan nar, itu adalah hijab dinding daripada neraka. Imam Syafi'i menambahkan dinding kita daripada neraka ada 4 macam. Insyaallah akan saya sambung pada episode berikutnya. Saya kira cukup sampai di sini. Lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.